Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer bisnis. Kali ini kita akan membahas materi tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu jenis aplikasi yang ada di Microsoft selain Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Nah, kegunaan dari Microsoft PowerPoint yaitu digunakan untuk melakukan presentasi. Seperti yang kita ketahui bahwa presentasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens, di mana yang menyampaikan adalah disebut sebagai presenter. Nah, Microsoft PowerPoint ini merupakan media untuk melakukan presentasi tersebut. Nah, kali ini kita akan mulai membahas dari bagian-bagian dan fungsi-fungsi tab di dalam Microsoft PowerPoint. Untuk bagian-bagian di dalam Microsoft PowerPoint hampir sama untuk bagian secara umumnya dengan Microsoft yang lainnya, baik Microsoft Excel maupun Microsoft Word. Ada bagian File tab. Nah, File tab yang di sini, File tab, baik di Microsoft Word atau maupun Microsoft Excel pasti ada File tab ini yang berisi tentang save, save as, open, close, lalu ada recent, new, membuat file baru, print, save, dan send, dan lain-lainnya. Nah, ini sama seperti dengan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Selanjutnya ada Quick Access Toolbar, yaitu merupakan jalan pintas yang ada di sebelah sini ya. Jalan pintas yang berisi tentang shortcut untuk fungsi-fungsi icon yang ingin kita taruh di sini. Nah, biasanya secara umum itu ada fungsi save, undo, dan redo. Tapi kita bisa menambahkan shortcut yang ada di Quick Access Toolbar ini. Dengan cara kita ke Customize Quick Access Toolbar, lalu nanti ke More Comments. Nah, di sini kita bisa menambahkan shortcut apa yang ingin kita tambahkan di Quick Access Toolbar. Biasanya kalau saya itu ada Print Preview dan Print. Nah, nanti di sini kalian bisa menambahkan dan cara meng-add. Lalu tinggal di OK. Nanti akan menambah di bagian Quick Access Toolbar ini. Selanjutnya ada Name bar atau nama dokumennya, lalu ada di sini juga sama, dan ada menu-menu ribbon. Banyaknya menu ribbon juga tergantung dari Microsoft PowerPoint yang kalian gunakan. Di saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2017 ada 8 tab, dimana ini merupakan bagian dari ribbon. Ribbon adalah fasilitas berupa kumpulan menu jalan pintas yang baru sejak PowerPoint 2007. Nah, ini mulai dari PowerPoint 2007. Ribbon ini berisi tentang tab menu dan bisa juga berupa icon. Ini ya, tab menu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Secara umum ada 7, kalau di Microsoft yang lainnya di sini ada 8. Tadi seperti di awal terkandung dari Microsoft PowerPoint yang kalian gunakan. Langsung saja kita bahas satu-satu dari bagian ribbon ini. Untuk bagian ribbon yang pertama ada tab Home. Tab Home adalah menu yang paling pertama dan biasanya menu yang muncul pertama ketika kita membuka Microsoft, baik Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Nah, untuk pada tab Home sendiri ada, kalau di saya ini ada 7 clip group tool ya. Ada clipboard, slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Untuk bagian pertama, bagian clipboard, ini icon-iconnya itu sama seperti yang ada di Microsoft Word. Ada copy, paste, cut, dan juga format pointer. Nah, format pointer itu untuk mengcopy format.
Lalu untuk bagian slide, nah ini yang berbeda itu ada group tool bagian slide. Untuk font, paragraf, draw, dan editing itu sama. Yang pertama bagian slide. Di sini ada new slide, artinya kita ingin menambahkan slide baru dengan bentuk yang berbeda-beda. Misal untuk slide kedua kita bentuknya ada title, ini title ya, nanti judulnya dan juga ada bagian konten. Nah, dan bagian kontennya bisa kita tambahkan tabel, gambar, dan lain-lain. Atau di sini cuma section header, ini hampir seperti title slide. Lalu ada dua konten, ini judul dan juga ada dua konten. Atau comparison, ini ada judul, lalu ada subjudul baru setiap konten. Kalau ini ada title only. Nah, kalian bisa menggunakan yang mana saja. Atau duplikat select slide, artinya kita ingin menduplikasi slide yang sedang ada. Semisal ini ada di slide 1, ketika kita menggunakan duplicate select slide itu akan menambah sama seperti slide yang pertama. Lalu ada layout. Layout itu tadi ya, untuk kita mengubah di tab yang baru, yang di slide yang kita gunakan ini kita ingin menggunakan layout yang seperti apa. Lalu ada reset, artinya kita mengulang, dan ada section. Lalu untuk bagian dari font sama, paragraf juga sama. Sedangkan di sini ada drawing. Drawing biasanya ada di menu insert. Kita ingin menggambar apa? Di menu home, tab home juga ada. Lalu ada editing. Editing juga sama. Untuk find, mencari kata, replace artinya mengganti kata yang sudah ada, dan juga select atau memilih. Itu untuk bagian-bagian dari home. Selanjutnya tab home yang selanjutnya ada tab insert. Nah, tab insert juga hampir sama seperti yang ada di Microsoft Word. Pertama kita bisa menambahkan table ya. Tapi bentuk tabelnya pas akan jadi seperti ini. Ada warnanya. Ini ya. Nah, ketika membuat tabel nanti akan ada muncul menu baru. Ini normal seperti di Microsoft yang lainnya. Selanjutnya ada picture, kita menambahkan gambar. Clip art artinya gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft. Lalu ada screenshot, kita bisa men-screenshot bagian yang ada ini ya. Yang berbeda ada screenshot, kita ingin men-screenshot bagian yang ada di Microsoft atau PowerPoint atau slide kalian. Lalu ada foto album, menambahkan foto tapi ada beberapa foto nanti di dalamnya, bisa kalian coba. Lalu ada save, sama tadi seperti di menu home juga, smart art, chart, dan lain-lain. Nanti ada yang berbeda, itu ada hyperlink dan action, nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu ada bagian teks juga sama, ada slide number, dan ini slide number seperti header and footer juga, ini untuk menambahkan nomor di slide-nya. Nah, ini slide kedua, misal kita ingin memasukkannya di sini, atau kita bikin text box sendiri, biasanya di pojok, lalu kita kasih nomor. Nah, ini slide kedua. Untuk group tool selanjutnya yang ada di menu tab insert, yaitu ada group tool simbol. Simbol ini sama seperti yang ada di Microsoft Word, ada equation. Equation berfungsi untuk membuat formula atau rumus ya. Ketika kita mengklik equation, maka akan muncul type equation here, dan akan muncul menu baru yaitu menu design. Dan kita bisa merubah equation seperti yang kita inginkan, sama seperti yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya yaitu
Grup tool yang terakhir yang ada di menu insert adalah media. Media digunakan untuk menambahkan file sound berupa suara atau movie atau film ke dalam slide yang ada. Untuk tab selanjutnya ada tab design. Tab design ini berkaitan dengan desain slide pada presentasi dan berfungsi untuk mendesain slide Anda. Nah, untuk cara umumnya dulu ya. Untuk cara umumnya ada 3 bagian group tool yang ada di tab design. Ada page setup, themes, dan background. Kalau page setup berfungsi untuk mengatur modal dari slide, apakah model, portrait, atau landscape. Nah, ini ada modelnya, bisa portrait atau landscape, bisa kalian desain sendiri. Atau page setup, ini berarti ukuran dari slide-nya bisa 4:3 atau biasanya 16:9, dan ukurannya bisa kita atur sendiri. Nah, biasanya ini ya panjangnya. Selanjutnya ada themes. Themes berfungsi untuk mendesain tema yang sudah ditetapkan oleh Microsoft. Nah, ini di sini biasanya hanya ada tema-tema yang sudah disediakan oleh Microsoft sendiri. Atau mungkin kalian sudah mempunyai tema sendiri yang sudah kalian download, kalian bisa mencarinya di browse for themes. Temanya juga kita bisa ubah. Misal kita pilih yang ini, lalu ada warnanya bisa kalian ubah sesuai keinginan ini, atau dari fontnya, bisa jenis fontnya dan lain-lain. Untuk selanjutnya, grup tool selanjutnya ada background style, yaitu untuk mendesain bagian backgroundnya, memformat backgroundnya. Nah, ini backgroundnya bisa seperti ini, atau kalian bisa memformat yang lainnya dengan picture atau picture color yang lainnya. Untuk tab selanjutnya ada tab transition. Tab transition artinya untuk tab yang digunakan untuk transisi dari slide 1 ke slide kedua atau ke slide berikutnya. Misal ini di slide pertama kita ingin transisinya berupa pause. Nah, nanti dari awal slide pertama, nanti untuk perpindahan slide-nya akan pause ke atas. Di slide kedua berarti antara slide pertama dan slide kedua, semisal kita pakai glitter, nanti dari slide pertama ke slide kedua itu perpindahannya akan seperti ini. Kalian juga bisa nge-preview di sini. Nah, ini previewnya. Nah, bisa juga menambahkan sound atau suaranya, misal applause. Nah, dari slide pertama ke slide kedua nanti ada applause-nya. Atau durasinya cukup 2 detik misal. Nah, nanti dari slide pertama ke slide kedua cuma 2 detik. Nah, ini juga ada perpindahannya, kita pakai menggunakan mengklik dengan mouse atau setelah beberapa menit. Untuk tab selanjutnya yaitu tab animation. Nah, untuk tab animation kita akan bahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Secara umum tab animation digunakan untuk menambah atau mengatur animasi dalam presentasi. Melalui tab ini kita bisa menambahkan berbagai macam bentuk animasi di dalam slide. Nah, animasi ini ditambahkan di karakter-karakter yang ada di dalam slide, semisal judul atau konten atau gambar atau chart atau tabel dan konten-konten yang lainnya. Semisal di sini ada judul. Nah, ketika kita menambahkan judul, maka animasinya akan muncul atau konten.
Ada 3 group tool yang ada di tab animation, ada preview, animation, advanced animation, dan timing, ada 4. Secara umum yang pertama ada animation dulu ya, kita bahasnya. Nah, animation ini untuk menambahkan animasi yang ada di dalam judul ini atau kontennya. Nah, secara umum ada 3, meskipun ada tambahan motion pad, yaitu entrance, artinya menambahkan animasi yang berfungsi untuk memunculkan si konten tersebut, misal memunculkan dari judulnya. Nah, atau ada emphasis, artinya ini memberikan animasi dan kontennya tetap ada. Nah, memberikan animasi. Sedangkan untuk exit, seperti namanya, yaitu untuk mengeluarkan si konten tersebut. Animasi digunakan untuk mengeluarkan konten tersebut. Nah, yang terakhir ada motion pad. Motion pad sebenarnya sama seperti emphasis, yaitu menambahkan animasi di dalam konten dan kontennya tidak masuk atau tidak keluar, tapi menggeser dari si konten tersebut. Selanjutnya ada preview untuk melihat si konten tersebut. Nah, tadi yang terakhir adalah out. Nah, selanjutnya ada advanced animation. Ada animation pen untuk melihat bagaimana sih, apa saja sih yang ada animasi yang kita masukkan di dalam slide tersebut. Nah, kita juga bisa menambahkan add animation atau menambahkan animasi di dalam satu konten dengan add animation. Tadi kan kita sudah mulai dari entrance, emphasis, dan exit. Nah, tapi ternyata yang ada cuma di exitnya. Nah, ketika kita menggunakan add animation, kita bisa menggunakan lebih dari satu animasi di dalam satu konten. Lalu ada timing yaitu seperti namanya, yaitu untuk waktunya, waktu dari konten. Ada durasinya bisa kita tentukan berapa detik. Nah, ini nanti akan memanjang di animation pen, atau mulainya bagaimana nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini memulainya dengan cara apa? Atau delay, artinya kita ingin mendelay berapa detik sih animasinya. Nah, ketika kita preview, nah itu akan delay dulu 1 detik sebelum dia keluar. Itu untuk tab animation. Selanjutnya ada tab slideshow. Tab slideshow itu digunakan untuk memunculkan slide-slide yang ada di Microsoft yang kita sudah buat, Microsoft PowerPoint yang sudah kita buat. Ada from beginning artinya mulai dari awal. Meskipun tadi kita ada di tab slide ketiga, tapi kita bisa memulai dari awal. Atau from current slide. From current slide artinya kita mulai dari slide yang kita ada ini. Kita ada di slide ketiga, berarti akan mulai dari slide ketiga. Selanjutnya ada setup ini untuk men-setup atau mengatur dari slide-nya tersebut. Ada head slide ini untuk menghilangkan slide yang kedua. Misal kita mulai dari awal, maka slide keduanya akan menghilang langsung ke slide ketiga, dan jenis-jenis yang lainnya. Untuk bagian tab selanjutnya ada tab review. Tab review digunakan untuk mereview slide presentasi sebelum disimpan, dicetak, atau dipresentasikan. Ada 4 kalau di saya group tool pada ribbon tab review ini. Antara lain ada proofing, language, bahasa, comment, dan compare. Untuk proofing digunakan untuk melakukan pengecekan pada tata tulisan yang Anda buat dalam slide. Nah, tata tulisannya ini sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau semisal komputer kalian menggunakan bahasa Inggris, sudah sesuai dengan kaidah bahasa Inggris, atau semisal menggunakan bahasa Indonesia, sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Atau di sini kita juga bisa mengecek konten-konten yang salah ketik atau typo.
Selanjutnya ada language, yaitu untuk menambahkan bahasa. Tapi ini harus connect ke internet terlebih dahulu. Selanjutnya ada comment. Anda bisa memberikan catatan pada slide yang Anda buat. Misal di slide ketika kita ingin menambahkan komen, nanti akan menambahkan komennya apa. Semisal slide bahasan new comment, slide bahasan untuk siapa. Ini A1, misalnya kita ingin edit bahasan tentang apa. Atau ingin mendelete-nya. Nah, untuk tab selanjutnya ada tab view. Ini tab yang terakhir secara umum. Tab view pada menu-menu view digunakan berkaitan dengan pilihan tampilan slide yang Anda buat. Tampilannya seperti apa? Apakah dalam mode normal atau dengan mode yang lainnya? Untuk tool group yang ada di menu view atau tab view, yang pertama ada presentation view. Pada bagian ini kita dapat melihat keseluruhan dari slide yang Anda telah buat. Anda bisa melihatnya secara normal. Ini kalau normal seperti ini, atau slide sorter seperti ini, cuma bentuk-bentuk slide-nya dan tidak bisa diedit, atau note page. Kita ingin menambahkan note-nya. Ini seperti di Microsoft Word dengan ditambahkan ada note-nya, atau reading view tanpa bisa mengedit juga. Oke. Selanjutnya ada show atau hide. Untuk membantu Anda membuat slide presentasi, Anda bisa menambahkan penggaris, ini rules ya, penggaris, atau grid list, atau quidditch. Ini seperti gradiennya. Selanjutnya ada zoom. Zoom sama seperti di Microsoft yang lainnya untuk memperbesar atau memperkecil dari tampilan slide kita. Lalu ada color atau grayscale, digunakan pada bagian ini untuk menentukan apakah slide yang ada buat berwarna atau hitam putih. Ini kan berwarna, atau mungkin grayscale, hitam putih. Hitam putihnya seperti apa bisa kita edit sendiri. Back to color view atau pure black and white. Selanjutnya ada juga window, digunakan untuk menata tampilan window PowerPoint apakah secara cascade. Nah, ini untuk windownya ya, atau bagaimana. Nah, itulah bagian-bagian yang ada di Microsoft PowerPoint. Secara umum ada 8 dan ada yang 7. Nanti untuk secara lebih rincinya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang bagaimana bagian-bagian ini digunakan dan bagaimana bagian-bagian ini akan menampilkan PowerPoint yang baik. Oke, sekian untuk pemaparan dari presentase kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan masih banyak materi yang belum tersampaikan atau mungkin materi yang tidak sampai ke kalian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.